Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, senang sekali berjumpa dalam video renungan hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, perlindungan, mencurahkan berkat, serta memberikan keberhasilan dalam setiap hal yang kita kerjakan. Selamat datang di channel Hohodos, tempat kita belajar bersama-sama tentang iman dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan renungan harian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan dan anugerah-Mu. Kami berterima kasih bahwa Engkau sampai hari ini masih memelihara kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan waktu kami yang terbaik agar kami dapat mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami apa yang kami dengar, kami baca, dan serta berikan kepada kami kemampuan dan kuasa untuk melakukan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul renungan hari ini adalah Tetap Kuat Dalam Kesusahan. Saudara-saudara, hidup tidak pernah bebas dari kesusahan. Ada orang yang bergumul dengan keuangan, ada yang menghadapi sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ada juga yang merasakan tekanan dari keluarga, pekerjaan, atau bahkan dari dalam dirinya sendiri. Kesusahan seringkali membuat kita merasa lemah dan ingin menyerah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini untuk tetap kuat. Karena kekuatan kita yang sejati bukan berasal dari diri kita sendiri, melainkan di dalam Kristus. Kita buka Alkitab kita di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang terkasih, ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada dalam penjara. Bayangkan, dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan, Paulus justru bisa bersuka cita dan berkata bahwa ia sanggup menanggung segala perkara. Mengapa? Karena kekuatannya bukan terletak pada dirinya sendiri, tetapi pada Kristus yang hidup di dalam dia. Saudara yang terkasih, bukankah kita juga sering merasa seperti Paulus? Hidup ini penuh dengan tekanan, harga kebutuhan semakin tinggi, relasi keluarga bisa renggang, pekerjaan, tuntutan pekerjaan semakin tinggi, semakin berat. Dan di tengah semua itu, kita sering merasa sendiri. Tetapi justru di saat seperti inilah, kita dipanggil untuk belajar bahwa kekuatan sejati bukan soal kondisi di luar kita, melainkan siapa yang ada di dalam kita. Dan bila Kristus hidup dalam kita, kita tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendirian. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa tetap kuat di tengah kesusahan hidup ini? Pertama, kita bisa tetap kuat karena Tuhan tetap memegang kendali. Saudara yang terkasih, ketika masalah datang, kita sering merasa hidup ini tidak lagi teratur. Seolah-olah semuanya keluar dari jalur. Namun firman Tuhan berkata bahwa langkah orang benar ditetapkan oleh Tuhan. Itu berarti tidak ada satupun kesusahan yang kebetulan. Semua yang kita alami adalah dalam kendali Allah, dan Dia sanggup mengubah yang pahit menjadi manis, bahkan mendatangkan kebaikan dari hal yang kelihatannya buruk. Kedua, kekuatan kita bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Kristus. Saudaraku, kita harus menyadari bahwa kita ini terbatas. Ada kalanya kita sudah mencoba dengan segala cara, tetapi tetap merasa tak sanggup, bahkan gagal. Namun disitulah kita sadar bahwa yang kita perlukan bukan sekedar kekuatan manusia, melainkan kuasa Kristus. Paulus pernah berkata, ketika ia lemah, kuasa Kristus justru menjadi sempurna di dalam dirinya. Jadi jangan takut akan kelemahan kita,
Sebab kelemahan itu bisa menjadi pintu bagi kuasa Allah bekerja dalam hidup kita yang begitu nyata. Yang ketiga, kesusahan adalah sarana Tuhan membentuk iman kita. Saudaraku yang terkasih, sama seperti emas yang dimurnikan dalam api yang begitu panas, demikian pula iman kita dimurnikan melalui penderitaan. Memang prosesnya tidak enak, bahkan sering penuh dengan air mata, tetapi hasilnya adalah iman yang semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam Roma 5 berkata bahwa penderitaan menghasilkan ketekunan. Ketekunan melahirkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi saudara-saudaraku, setiap kesusahan yang kita alami bukan tanpa tujuan. Tuhan sedang membentuk kita agar kita semakin dewasa dalam iman. Dan yang terakhir, janji Tuhan selalu dapat diandalkan. Yesaya 41 ayat 10 mengingatkan kita, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Janji Tuhan, saudara-saudara, bukanlah janji yang kosong. Sekalipun orang bisa mengecewakan kita, dunia bisa membuat kita putus asa, tetapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Inilah pegangan kita untuk tetap bertahan di tengah badai kehidupan. Saudaraku yang terkasih, kesusahan memang tidak bisa kita hindari, tetapi kita tidak dipanggil untuk menyerah. Ingatlah selalu, Tuhan yang memegang kendali. Kristus adalah sumber kekuatan kita. Kesusahan membentuk iman kita, dan janji Tuhan adalah pengharapan kita. Maka apapun yang sedang kita hadapi hari ini, mari kita tetap kuat, karena kita tidak pernah berjalan sendirian. Kristus selalu beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau adalah sumber kekuatan kami. Ketika kami berada dalam kesusahan, ajarkanlah kami untuk percaya bahwa Engkau tetap memegang kendali dalam hidup ini. Saat kami lemah, biarlah kuasa-Mu nyata dalam hidup kami. Murnikanlah iman kami melalui setiap proses yang Engkau izinkan. Dan teguhkan hati kami dengan janji-Mu yang tak pernah gagal itu. Kami percaya ya Tuhan, bersama Engkau kami sanggup menanggung segala perkara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.